Mulai direkam, Nis. Selamat malam teman-teman semua. Kita Selamat malam. masuk ke kajian Kamisan kelima. Kajian Kamisan kelima ini kita akan mengupas soal raising capital dengan cara transferable membership dengan studi kasus ini koperasi konsumen. Yang menarik kayak gini, si peneliti dia ngomong di awal, yang kebetulan ini Jepang kan, dia ngomong di awal, koperasi konsumen ini banyak mengalami kendala dalam konteks pricing capital, bagaimana menumbuhkan modal. Menariknya ini peneliti-peneliti luar negeri. Artinya ada problem yang sama yang dialami kita Indonesia dengan luar negeri. Yang itu juga pernah kita kupas pada kajian Kamisan serial sebelumnya. Tidak terlalu jomplang isu yang berada di luar negeri dengan isu perkoperasian di Indonesia. Yang sampai kemudian Kamisan keempat kemarin, ternyata kalau kita belajari lebih dalam lagi bagaimana soal prinsip-prinsip keorganisasian, oh jangan-jangan ada masalah juga di sana yang membuat capaian-capaian atau problematika itu sama atau nyari sama atau punya evidence yang ada di Indonesia juga. Lah, malam ini Mas Herliana yang akan menjadi presentator. Beliau ini adalah Ketua Koperasi Kopkun yang juga merangkap sebagai CEO Kopkun Group. Kebetulan sedang mengambil master di FEB Unsud jurusan akuntansi kalau nggak salah. Lengkapnya silakan Mas untuk mempersiapkan. Ya. Ya, terima kasih Mas Firdaus. Ya, selamat malam semuanya. Mungkin tadi Mas Firdaus sudah menyampaikan untuk ini mungkin lebih ke pemantik diskusi saja kayak gitu kan. Karena ini kajian jurnal kebetulan ya karena tadi sampaikan Mas Firdaus saya kebetulan sedang ngambil magister akuntansi. Kebetulan tiap minggu ada tugas jurnal jadi sekalian kayak gitu kan. Ya, ini kita ngupas jurnal, kebetulan saya juga menemukan jurnal koperasi agak jarang gitu kan. Kalau kita lihat di jurnal ini, apalagi juga jurnalnya Emerald ya, termasuk salah jurnal yang recommended. Jadi saya kira diskusi kita malam hari ini mengupas mengenai jurnal koperasi ini cukup relevan. Saya tidak akan banyak menyampaikan prolog, tadi sudah Mas Firdaus, kita langsung masuk ke jurnal saja. Jadi jurnal ini jurnal yang dibuat oleh Kazuhiko Mikami. Nah, kita langsung masuk ke abstraknya. Jadi jurnal ini menceritakan tentang bagaimana koperasi konsumen bukan hanya di Indonesia, ternyata di luar negeri juga memiliki masalah, terutama dalam penghimpunan modalnya. Nah, penghimpunan modal ini yang kemudian diteliti oleh Kazuhiko Mikami. Apakah memungkinkan ada modeling seperti saham yang ada di PT yang kemudian itu diberlakukan di koperasi. Nah, ini adalah jurnal yang beliau buat sebagai hasil penelitiannya yang dilakukan pada tahun 2013. Jadi ini masih sangat relevan karena ini jurnal juga masih baru. Nah, abstrak dari penelitian ini yang pertama tujuannya adalah untuk mengeksplorasi metode bagi koperasi konsumen untuk menerbitkan saham keanggotaan yang dapat ditransfer. Ditransfer ini artinya dapat dipindah tangankan. Karena selama ini kan masalah terbesar koperasi, keanggotaan itu tidak bisa dipindah tangankan. Jadi kalau orangnya meninggal, ya koperasi harus mengembalikan semua hak-haknya kepada anggota. Dan dia tidak bisa diwariskan, gitu kan. Artinya kalau kemudian ahli waris ingin melanjutkan, jadi dia daftar ulang lagi sebagai anggota. Tidak bisa dipindah tangankan seperti saham. Nah, jadi tujuannya memang untuk mengeksplorasi model penerbitan saham keanggotaan yang dapat ditransfer seperti sekuritas keuangan. Kemudian metodenya, penelitian ini pertama-tama menjelaskan dengan menggunakan diagram dari aliran melingkar faktor-faktor produksi dan produk. Jadi tetap sebenarnya metodologi yang digunakan juga tidak meninggalkan prinsip-prinsip koperasi. Kemudian tahap berikutnya adalah mengembangkan model format sederhana membandingkan jumlah ekuitas yang dikumpulkan oleh perusahaan kapitalis dan koperasi konsumen. Jadi ketika metode ini sudah digunakan, kira-kira efeknya seperti apa terhadap koperasi? Apakah penghimpunan modalnya sama cepatnya
atau tidak dengan penghimpunan model saham dari perusahaan PT khususnya. Gitu. Nah, yang menarik temuannya, ternyata ketika model saham yang ditransfer ini digunakan di koperasi, jumlah ekuitas yang dapat dinaikkan oleh koperasi konsumen dengan menerbitkan saham keanggotaan justru lebih besar dibandingkan dengan jumlah ekuitas yang dinaikkan oleh perusahaan kapitalis dengan menerbitkan saham. Nah, ini menarik. Ternyata hasil penelitiannya menemukan bahwa kalau ini dilakukan di koperasi, maka kenaikan ekuitas koperasi lebih cepat dibandingkan PT. Gitu. Nah, ini luar biasa itu, ini penelitiannya itu kan. Nah, ini mungkin itu bisa menjadi kajian di Kementerian Koperasi, salah satu cara untuk meningkatkan ekuitas koperasi. Nah, cuma penelitian ini juga memang ada batasan karena bersifat teoritis kayak gitu kan. Artinya ini masih pendekatan praktisnya masih kurang. Nah, mungkin nanti harus ada penelitian lanjutan tentang ditingkatkan praksisnya. Nah, yang menarik kemudian adalah implikasi sosialnya, koperasi konsumen ternyata dianggap memiliki banyak fitur sebenarnya yang bisa bersaing dengan PT. Nah, cuma kelemahan selama ini itu tidak pernah dieksplorasi. Jadi memang koperasi konsumen atau koperasi secara umum ini cenderung membuat model permodalan yang defensif, istilahnya seperti itu. Kalau kemudian PT agresif, kalau koperasi ini defensif. Itu kemudian yang dalam penelitian itu menganggap bahwa ya wajar kalau kemudian permodalan koperasi kalah karena disetting dari awal model defensif, bukan model responsif seperti PT. Nah, kemudian 87. Organisasi penelitian ini adalah untuk penelitian yang meneliti tentang metode koperasi dengan model transfer atau permodalan bertahun ini adalah yang pertama. Jadi ini mungkin masih yang terbaru sudah ada ya, tapi kalau untuk penelitian ini yang pertama melakukan penelitian tentang model permodalan koperasi yang bisa ditransfer. Nah, itu kurang lebih abstraknya. Kita akan perjelas nanti di pendahuluan selanjutnya. Nah, ini introduksinya kurang lebih ada 4 bagian. Yang pertama, dalam ekonomi pasar, ya disebutkan bahwa sebenarnya koperasi konsumen itu bisa menjadi salah satu antitesis terhadap keberadaan perusahaan swasta atau khususnya PT. Kenapa? Karena koperasi konsumen itu bisa menjawab beberapa kelemahan yang ada pada PT. PT mereka dimodali atau dimiliki oleh pemegang saham yang belum tentu itu adalah orang yang membutuhkan keberadaan PT. Nah, sementara koperasi konsumen sahamnya dimiliki oleh konsumen sendiri, sehingga jelas ini akan menjamin bahwa produk yang dihasilkan oleh koperasi konsumen itu pasti akan memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan korporasi atau perusahaan swasta. Karena mereka dijamin oleh pemiliknya sendiri selaku konsumen. Nah, double kepemilikan antara investor sekali konsumen ini menjadi kekuatan dari koperasi konsumen. Cuma memang ada kelemahan pada struktur permodalan. Nah, kelemahan struktur permodalan adalah selama ini koperasi konsumen membuat bahwa yang menjadi pemilik adalah harus juga konsumen, gitu kan? Kalau dia bukan konsumen, dia tidak bisa menjadi pemilik. Kalau dia tidak bisa menjadi pemilik, maka dia tidak bisa ikut share modal. Nah, sehingga akhirnya ada keterbatasan pada penghimpunan modal, karena belum tentu konsumen punya uang banyak, kayak gitu kan. Seringkali kemudian orang yang punya uang banyak nggak jadi konsumen. Nah, ini masalah struktur modal di koperasi konsumen. Nah, sehingga kemudian jurnal ini coba untuk memperkenalkan istilah keanggotaan investor. Kenapa diperkenalkan? Ternyata sejak tahun 2003, di Eropa itu sudah diperbolehkan ada yang namanya koperasi investor, bahwa anggota tersebut hanya share modal saja tanpa harus menjadi konsumen, kayak gitu. Misalnya PNS, mungkin dia menjadi anggota retail, dia belanja di retail. Tapi ada misalnya petani atau misalnya pihak lain yang dia punya modal ingin menjadi anggota koperasi, tapi dia nggak harus belanja, gitu kan. Nah, ini kalau kemudian mengacu kepada konsep tradisional koperasi konsumen itu nggak bisa, karena dia bukan konsumen, kayak gitu kan. Tetapi tadi Eropa semenjak tahun 2003 udah dimasukkan ke dalam undang-undang bahwa diperbolehkan ada yang namanya anggota investor. Anggota investor ini tugasnya hanya nyetor modal saja ke koperasi sebagai penambahan ekuitas koperasi. Nah, kemudian di introduksi juga diperkenalkan mengenai pasar saham untuk koperasi, gitu kan. Jadi
memungkinkan secara regulasi dan secara peraturan bahwa sebenarnya eksplorasi mengenai penerbitan saham untuk anggota yang dapat dipindah tangankan itu sudah kajiannya sudah banyak. Salah satunya dilakukan oleh Mikami pada tahun 2010. Itu dia sudah punya modelingnya bagaimana membuat model saham keanggotaan yang dapat dipindah tangankan. Jadi solusinya. Kemudian berikutnya keanggotaan yang dapat dipindah tangankan. Slide next. Nah, ini bentuknya diagram. Jadi diagram yang sebelah kiri itu adalah alur produk dan alur permodalan perusahaan swasta, gitu kan, yang satu ini. Nah, sementara yang dua ini, yang figur 2 adalah model alur produk dan alur modal koperasi konsumen tradisional. Yang bawah adalah model yang figur 3 ini adalah alur produk dan alur permodalan ketika kemudian kita sudah memiliki anggota investor, keanggotaan investor kayak gitu. Jadi kurang lebih ini mengadopsi pola yang ada di swasta kayak gitu. Bahwa ternyata boleh kok investor dia hanya store modal saja ke perusahaan tanpa kemudian dia harus menjadi konsumen. Tapi seperti itu modelnya. Nah, ini aliran produk dan aliran uangnya. Jadi seperti itu. Next. Nah, ini pakai penggambaran saja kayak gitu, koperasi konsumen dan perusahaan kapitalis. Di sini sebenarnya di luar jurnal ini ada hitung-hitungannya yang jelimet kayak gitu kan. Tapi jurnal ini coba untuk mengemas dan hanya menampilkan dengan model yang sederhana, jadi hitungan jelimetnya nggak ditampilkan di dalam jurnalnya, gitu kan. Jadi ada model yang coba dilakukan oleh penulis, gitu kan, dengan membuat sebuah rumus membandingkan ketika praktek yang dilakukan di perusahaan kapitalis itu dilakukan juga di koperasi konsumen. Mulai seperti itu. Rumusnya, dia membuat sebuah rumus yang kurang lebih mengadopsi ketika perusahaan kapitalis itu melakukan beberapa tahap, di situ ada tahap 1, 2, dan 3. Ya. Kemudian itu dilakukan juga di koperasi konsumen. Nah, ini adalah model yang dilakukan. Dan yang menarik dari hasil modeling ini, gitu kan, bahwa ternyata pola yang dilakukan di koperasi di perusahaan kapitalis sebelah kanan, yang warna merah itu, gitu kan, itu ternyata bisa juga ditransfer dilakukan di sebelah kiri, yang koperasi konsumen yang warna hijau. Yeah. Tahapannya seperti itu. Nah, ini modeling yang dilakukan di dalam jurnal ini. Saya nggak bacakan satu persatu karena terlalu panjang ya. Kita bisa lihat kurang lebihnya seperti ini. Tahapannya adalah ada 4 tahapan dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan kapitalis atau dalamnya PT maupun oleh koperasi konsumen. Termasuk tahap akhirnya adalah kalau di perusahaan PT itu melakukan transfer atas saham, di koperasi juga melakukan transfer keanggotaan. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Titik kuncinya di sana. Jadi setelah tahapan itu dilakukan, berikutnya adalah itu diulang lagi dalam bentuk transfer. Jadi modal yang ada itu kemudian bisa dipindah tangankan kepada pihak lain, termasuk itu bisa diwariskan. Kurang lebih seperti itu. Karena masalah terbesar ya yang menjadi kendala juga selama ini ketika kemudian koperasi berganti keanggotaan, mereka akan terhenti keanggotaannya. Next. Nah, mungkin saya akan lebih memperdalam di sini karena ini yang paling utamanya dari jurnal di sini mengenai pengadaan modal sendiri. Jadi pada bagian ini penulis coba memperoleh dan membandingkan jumlah ekuitas yang dapat dinaikkan oleh perusahaan kapitalis dan koperasi konsumen di pasar saham keanggotaan. Jadi di mana artinya kalau koperasi adalah baik itu keanggotaan primer bukan sekunder, jadi perorangan. Nah, perusahaan kapitalis, nah ini kita ada tiga zona gitu kan. Yang pertama paling atas adalah perusahaan kapitalis. Dalam setiap periode mereka menjual produk, jadi target mereka adalah penjualan dan kemudian mereka imbangi dengan adanya diskon. Nah, biasa itu kan yang terjadi di sana itu kan. Kemudian satu unit produksi dalam satu periode itu diberikan dengan beberapa rumus. Nah ini rumusnya ada perhitungannya sendiri, tidak ditampilkan di dalam jurnal, tetapi kemudian jurnal membuat beberapa kesimpulan hasil perhitungan. Yang pertama adalah perusahaan akan selalu maksimalkan laba. Itu konsepsi prinsip dasar dari perusahaan kapitalis. Yang kedua, akan ada tahapan untuk memaksimalkan laba tersebut dalam bentuk perhitungan.
Nah, dengan asumsi bahwa semua laba didistribusikan sebagai dividen, maka jumlah ekuitas perusahaan kapitalis dapat meningkat sesuai dengan perhitungan. Jadi ini ada perhitungan yang dihimpun atau dihitung dari pertumbuhan laba. Kemudian yang kedua adalah operasi konsumen. Nah, bagian keanggotaan beri hak kepada pemegangnya untuk menerima satu unit produksi dari perusahaan dalam satu periode. Artinya konsumen seolah-olah kemudian dia membeli keanggotaan, gitu kan. Nah, di sini kuncinya bahwa perusahaan itu bisa menetapkan harga keanggotaan sesuai dengan yang disepakati. Gitu. Nah, maka yang berbeda dari kapitalis adalah koperasi berbicara mengenai maksimalkan surplus. Itu ada perhitungannya, gitu kan. Kemudian kondisi yang kedua ada maksudnya yang terakhir adalah hasil penjualan saham keanggotaan itu diberikan dengan perhitungan, gitu kan. Nah, hasil penjualan inilah yang kemudian akan meningkatkan ekuitas koperasi konsumen, sama seperti yang terjadi dalam perusahaan kapitalis. Nah, kemudian dua perhitungan ini di dalam jurnal itu kemudian dibandingkan, gitu kan, diperbandingkan hasilnya bagaimana. Dan yang menarik adalah setelah dibandingkan dengan rumus yang sudah diperhitungkan di dalam jurnal ini, jumlah ekuitas yang dapat dinaikkan oleh koperasi konsumen dengan menerbitkan saham keanggotaan lebih besar dibandingkan jumlah ekuitas yang dapat dinaikkan oleh perusahaan kapitalis dengan menerbitkan saham. Yang ini ya, P1 ECC lebih besar ECF itu ya? Iya, betul. Nah, ini perhitungannya. Saya memang di jurnal ini nggak mendetailkan perhitungan seperti apa ya. Itu dia di dashboard terpisahnya. Gitu kan. Tapi hasil perhitungannya, artinya rumus ini sudah diuji oleh penulis sendiri kayak gitu kan. Rumusnya benar dan hasilnya ternyata perlihatkan dengan model ini kenaikan ekuitas koperasi konsumen itu lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan jumlah ekuitas perusahaan kapitalis pada perhitungan yang sama, lebih seperti itu. Nah, ini yang menarik bahwa ternyata kalau ini dilakukan, ini menjadi salah satu solusi bagi koperasi konsumen untuk peningkatan ekuitasnya. Kemudian, nah kesimpulannya kayak gitu kan, ini karena memang jurnalnya juga tidak terlalu panjang ya, hanya kurang lebih sekitar 11 halaman saja. Next ke kesimpulan, Mas Fidas. Ya. Oke. Nah, kesimpulan dari jurnal ini adalah yang pertama, maka ini menunjukkan bahwa secara teori koperasi konsumen tidak akan lebih lemah secara finansial dari perusahaan kapitalis di hadapan pasar keanggotaan. Nah, ini hasil itu menunjukkan bahwa seharusnya koperasi konsumen tidak lebih lemah dari perusahaan kapitalis. Ya, koperasi konsumen berpotensi menjadi alternatif yang menjanjikan bagi perusahaan kapitalis ketika kegagalan pasar yang tidak dapat diatasi berlaku di pasar produk. Jadi gini, sebenarnya sekarang sudah muncul tren beberapa perusahaan kapitalis itu mereka gagal untuk membaca kebutuhan pasar, gitu kan? Karena apa? Mereka tertekan pada tekanan investor yang selalu berbicara laba, sementara di satu sisi manajemen tidak bisa mengimbanginya. Nah, koperasi konsumen itu menjadi alternatif. Kenapa? Karena investor juga adalah konsumen. Jadi need kebutuhannya akan sama gitu kan. Tidak hanya menekan masalah laba, tapi juga akan berbicara mengenai kualitas produk. Kayak gitu. Nah, walaupun memang ini tidak praktis karena metode permintaan anggota yang dapat dipindah tangankan, ini perlu dikaji lagi dalam beberapa jenis koperasi konsumen. Artinya koperasi konsumen dengan beragam jenis produknya, ini modelingnya nanti tidak bisa disamakan. Misalnya retail mungkin dengan medical nanti akan berbeda, dengan produk lainnya juga akan berbeda kayak gitu. Tapi yang penting kita pahami bahwa sifat keanggotaan yang dapat ditransfer dalam koperasi konsumen kayak gitu kan, dalam kasus ini bisa dikembangkan secara aplikatif dan teori ini bisa dikembangkan lebih lanjut, kurang lebih seperti itu. Nah, ini saya ringkas mengenai isi jurnalnya, gitu. Karena saya nggak tahu Mas Firdaus ngasih jadwal, kita diskusi sama jam berapa, gitu kan. Ya. Berarti seperti itu sih isi jurnalnya secara ringkas. Ya. Mas Irlis, nanti ada ulasan lain yang mau disampaikan? Oke, saya sendiri akan mengulas ya. Kalau ini kan resum ya, gitu kan. Coba saya melakukan review dari jurnal ini, gitu kan. Yang pertama, struktur modal, gitu kan.
struktur modal dalam koperasi konsumen yang saat ini, ya saya konteskan relevansinya ke Indonesia, kalau ini kan memang kita relevansinya ada di Jepang ya, gitu kan, artinya di luar negeri gitu kan. Sampai saat ini, koperasi konsumen disamakan tata kelolanya dengan koperasi simpan pinjam, di mana kemudian permodalan kita masih dibenturkan dengan peraturan perundang-undangan permodalan yang hanya dibatasi pada simpanan pokok dan simpanan wajib atau simpanan sukarela. Gitu kan. Nah, ini yang akan menjadi masalah. Kenapa? Karena struktur permodalan koperasi simpan pinjam dengan background dia yang berasal dari perbankan, betul memang akan selalu mengacu bahwa modal berasal dari pemilik secara langsung. Ya, sama seperti perbankan selalu akan mengenal ada istilah PSW, pemegang saham pengendali. Nah, sementara koperasi konsumen, karena kemudian basic kita adalah konsumen, harusnya konsumen tidak terlalu diberatkan dengan model simpanan pokok, simpanan wajib, kayak gitu. Kenapa? Karena konsumen koperasi konsumen ini jumlahnya pasti akan sangat besar. Misalnya koperasi retail, kayak gitu kan. Kita bisa bayangkan misalnya satu toko saja, satu hari transaksi dia kurang lebih sekitar misalnya 1.000 transaksi, berarti kurang lebih ada antara 500 sampai dengan 600 orang bertransaksi dalam setahun kita bisa hitung. Kayak gitu. Nah, kalau kemudian dibebankan dengan model simpanan pokok dan simpanan wajib, kayak gitu kan. Ini akan membuat konsumen malas untuk menjadi anggota koperasi. Padahal kalau dia menjadi PT, dia menjadi pemilik PT, dia cukup beli saham berapa slot sesuai dengan kemampuannya, selesai tanpa kemudian harus dikejar-kejar setiap bulan bayar simpanan wajib. Nah, ini perspektifnya. Jadi saya lihat jurnal ini sudah sangat betul mengadopsi model keanggotaan bisa ditransfer karena modeling koperasi konsumen itu memang berbeda dengan modeling koperasi simpan pinjam. Dia selalu saya bilang ketika, mungkin kebetulan juga ada dari, tadi Mbak, yang dari Kementerian Koperasi, Mbak Dina ya? Nadia, ada Nadia. Oh iya, ya, Mbak Nadia. Iya, Mbak Nadia. Nah, ini yang Mbak Nadia, ini juga menjadi kajian di Kementerian Koperasi bahwa modeling koperasi konsumen itu sangat berbeda dengan koperasi simpan pinjam. Gitu. Sehingga harusnya tata kelolanya termasuk struktur pemodalan dan sebagainya juga tidak disamaratakan seperti koperasi simpan pinjam kayak gitu. Nah, ini menjadi kajiannya gitu kan. Yang kedua, review dari saya adalah mengenai transfer keanggotaan. Nah, dalam jurnal ini sudah memperlihatkan bahwa transfer keanggotaan itu ternyata mempercepat pertumbuhan ekuitas. Gitu kan. Nah, kenapa mempercepat pertumbuhan ekuitas? Karena ketika kemudian portofolio koperasi konsumen semakin baik, gitu kan, maka nilai atas saham ekuitas anggota itu juga semakin baik. Nah, selama ini dengan model koperasi konsumen yang menggunakan modeling koperasi simpan pinjam, di mana SPSW tidak pernah bertambah setiap tahun nilainya, gitu kan, itu anggota tidak pernah menikmati kenaikan atas pertumbuhan portofolio bisnis perusahaan. Misalnya, ketika saya punya simpanan pokok 1 juta di Kopkun, ketika aset Kopkun dulu 1 miliar, dengan sekarang menjadi Kopkun misalnya 30 miliar, itu SP-nya tetap 1 juta saja yang saya nikmati gitu kan. Padahal ketika kemudian di PT kayak gitu kan, ketika di PT ya kita tahu gitu kan, semakin meningkat portofolio perusahaan, maka kemudian nilai masing-masing lembar saham juga akan meningkat kayak gitu kan. Sehingga ketika kemudian saya butuh uang, saya jual saham saya akan menerima gain atau nilai lebih dari penjualan atas saham saya. Nah, di koperasi tidak pernah kayak gitu kan. Kalau kita keluar ya SP kita 1 juta ketika dulu saya masuk tahun 2007 misalnya, ketika saya sekarang keluar tahun 2020 ya tetap aja SP saya 1 juta gitu kan. Nah, itu kan menjadi masalah yang kemudian tidak menarik bagi masyarakat untuk menjadi pemilik gitu kan atau menjadi investor dari koperasi konsumen. Karena pertumbuhan portofolio perusahaan itu tidak relevan dengan pertumbuhan ekuitas termasuk pertumbuhan saham keanggotaan. Nah, jurnal ini sudah menghitung itu kayak gitu kan. Kalau kemudian pertumbuhan yang terjadi di perusahaan di koperasi konsumen dihitung sama persis dengan metode perhitungan dividennya kapitalis, ternyata pertumbuhannya lebih besar koperasi konsumen. Nah, ini yang menarik kayak gitu kan. Jadi harusnya nilai bagi hasil nilai
pertumbuhan sahamnya koperasi konsumen itu menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan dengan perusahaan kapitalis. Ini dengan menggunakan metode dan perhitungan yang sama yang digunakan dalam jurnal ini. Nah, sehingga saya kira ini menjadi sangat menarik bagaimana kemudian ke depan regulasi tentang permodalan koperasi itu dikaji tidak hanya berdasarkan pada regulasi, artinya hanya undang-undang mengatakan seperti ini, tapi justru regulasi tentang permodalan koperasi benar-benar dibuat mengikuti pada kondisi yang terjadi di lapangan. Artinya tidak harus kemudian struktur permodalan koperasi konsumen disamakan seperti struktur permodalan koperasi simpan pinjam kayak gitu kan. Karena toh memang modeling bisnisnya juga beda kayak gitu kan. Nah, itu mungkin review dari saya dari jurnal ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Herli. Ini menarik sekali. Pertama saya akan menambah informasi. Permodalan koperasi di Indonesia itu dikenal ada dua istilah, namanya simpanan pokok, simpanan wajib. Dan kemudian ada dana cadangan, yakni laba yang ditahan oleh koperasi. Nah, simpanan pokok, simpanan wajib ini mengandaikan ya, simpanan itu redeemable, dikembalikan. Kalau anggota ini mengundurkan diri atau keluar, maka SPSW dia atau modal dia dikembalikan. Ini juga menjadi problem juga di koperasi. Modal menjadi sangat fluktuatif. Sejauh kemudian anggota naik, anggota turun, ya modalnya ikut. Ini berbeda mungkin dengan skema yang ditawarkan oleh peneliti Jepang tadi. Kalau ini transferable, artinya modal itu tidak bisa ditarik, tetapi bisa dialihkan. Maka kecukupan modal koperasi selalu terjaga. Karena tinggal saya butuh duit misalnya, kok sangat butuh dan hanya ada satu cara itu dilepas, ya itu nggak berpengaruh, hanya berpengaruh ke individu saya, tetapi di di koperasi ekuitasnya itu tetap. Itu satu. Yang kedua, ini saya membaca beberapa buku. Undang-Undang Koperasi 1915, 1927, 1956 itu tidak mengatur soal modal koperasi. Itu. Yang mana kemudian undang-undang itu hanya mengatakan terkait dengan modal, koperasi mengikuti kaidah perusahaan sipil pada umumnya. Yang kemudian itu ditekankan oleh Hatta di bukunya Jalan Menuju Ekonomi Koperasi. Modal koperasi itu diartikan sebagai andil atau saham. Sekali lagi, modal koperasi ditekankan oleh Hatta itu dengan nama andil atau saham. Barulah kemudian pada Undang-Undang 1925 nomor 25 1992 modal koperasi disebut sebagai simpanan pokok dan simpanan wajib. Mulai kisruh, mulai masalah, dan mulai kerdilnya koperasi, itu Undang-Undang 92. Silakan teman-teman, itu pengantarnya. Yang mau